Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnata min yawmina hadha ila yawmin nahda. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada, semoga kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Hingga saat ini kita masih diberikan semangat, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan untuk terus mengabdi kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga segenap amal baik kita diterima Allah dan segala kekurangan, kekhilafan, kealfaan dan dosa-dosa kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mintakan semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pada kesempatan yang mulia ini kembali kami bisa melanjutkan kajian kitab yang sudah kami kaji sebelumnya, yaitu kitab hadis Lubabul Hadis, matan Lubabul Hadis, tetapi yang lebih terkenal di kalangan pesantren adalah kitab syarahnya, yaitu kitab Tanqihul Qaul. Semoga apa yang kami lakukan ini membawa kebaikan dan keberkahan khususnya bagi kami dan kaum muslimin pada umumnya. Tetapi sebelumnya mari kita membacakan surat Al-Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilati ajma'in. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baiklah saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kali ini kita akan memasuki bab yang ke-6, yaitu fi fadilatil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu bab kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu, kang tetap ing dalam mertelaaken keutamaan wudu. Qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti sapa wong tawaddaa kang wudu sapa man lis salati karena salat, fa ahsana maka nuli ngabagusaken sapa man al wudu ing wudu, summa qama nuli ngadeg sapa man ila salati maring salat, wa innahu maka satemene kelakuan iku yakhruju metu sapa man min khati'atihi
fa innahu maka satamna man iku yakhruju matuman min khati'atihi saking keluputan iman kayaumi waladathu ummu kaya dinane nglahiraken kayaumin kaya dina waladathu kang nglahiraken hu ing man sapa ummuhu ibuna man. Hadis yang keenam ini adalah menjelaskan tentang keutamaan orang berwudu, ya. Hadis pertama mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian dia berdiri untuk melaksanakan salat, maka sesungguhnya akan keluar dari dirinya kesalahan-kesalahannya. Artinya wudu yang dia lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil dirinya, dan dia akan kembali bersih sebagaimana bersihnya bayi yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya. Orang yang senantiasa berwudu memperbaiki wudunya ketika akan melaksanakan salat, kemudian wudunya disempurnakan lalu dia berdiri mengerjakan salat, maka dia akan keluar dari kesalahan-kesalahan dirinya seperti bayi yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya. Artinya setelah dia melaksanakan salat, maka menurut keterangan dari sini dia sudah tidak memiliki dosa kecil sama sekali, sebagaimana bayi yang bersih, yang suci saat dilahirkan dari rahim ibunya. Wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti sapa wong tawaddu'a kang wudu man lis salati kana salat, wa shalla mangka nuli salat sapa man kafara mangka bakar ngalebur sapa Allah dzunubahu ing dosa-dosane iman ma rupane dosa bainahu ing dalam antara dosa wa bainas salatil ukhra in dalam antara salat kang lian allati kang taliha kang nyandingi apa salat ing salat. Hadis yang kedua Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan salat, dia berwudu dengan baik, lalu setelah berwudu dia melaksanakan salat, maka Allah akan melebur dosa-dosanya, dosa antara solat tersebut dengan solat berikutnya. Jadi kalau kita melaksanakan wudu untuk solat zuhur dengan sempurna, lalu kemudian kita melaksanakan solat zuhur, maka solat itu akan menghapus dosa kita antara solat duhur sampai solat berikutnya, yaitu solat asar. Dan begitu selanjutnya, ketika kita melaksanakan wudu untuk asar, maka wudu untuk asar itu akan menghapus dosa yang terjadi atau yang dilakukan antara asar dan maghrib. Kemudian maghrib wudu lagi, maka wudu maghrib akan menghapus dosa yang dilakukan antara maghrib dan isya. Kemudian berikutnya saat kita berwudu untuk salat isya, maka wudu salat isya itu akan menghapus dosa-dosa yang timbul antara salat isya dengan salat subuh. Bayangkan kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, seandainya kita rajin, tekun tiap hari tidak pernah ketinggalan salat fardu yang 5 waktu, maka tentu menurut logika kita tidak memiliki kotoran sama sekali. Kita tidak akan memiliki dosa sama sekali, karena setiap kita melakukan solat yang 5 waktu itu, maka dosa antara solat yang dilakukan sampai solat berikutnya akan terhapus oleh kebaikan solat yang kita lakukan itu. Kemudian hadis berikutnya, waqala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti sapa wong nama kang turu sapa man ala wudu'in ing atase tingkah wudu,
fa adrakahu maka nuli nemuhu ing man apal mautu maut fitilkan lailatin dalam mangka-mangkanan wengi, fa huwa mangka teman indallahi muga Allah iku syahidun wong kang mati syahid. Lalu kemudian Nabi bersabda dalam hadis berikutnya, barang siapa yang berwudu kemudian dia tidur dalam keadaan berwudu tersebut dan tidak tiba-tiba Allah menghendaki pada saat dia tidur yang punya wudu itu Allah menjemput dia, maka orang yang mati dalam keadaan tidur dan yang berwudu sebelumnya, maka dia seperti orang yang habis berperang dan mati dalam keadaan perang alias mati dalam keadaan syahid, di mana kita ketahui bahwa tidak ada pahala syahid kecuali surga. Wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimu utai wong kang turu at-tahiru kang suci iku kasaimi kaya wong kang puasa al-qaimi kang ngadeg ing dalam wong ini. Nabi bersabda, orang yang tidur dalam keadaan suci, orang yang tidur dalam keadaan sebelumnya dia berwudu dulu, maka sama nilainya seperti orang yang berpuasa pada malam hari, pada siang harinya, al-qaim dan juga berdiri pada malam harinya. Wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa ala dhuhrin, man uti sapa tawaddaa kang tawaddu sapa man, tawaddaa kang wudu sapa man ala dhuhrin ing atase dua wudu, kutiba maka ditulis lahu kada manapa asy hasanatin 10 pirang-pirang kebagusan. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang berwudu dalam keadaan dia masih punya wudu, yang maksudnya adalah tajdidul wudu, nganyar-nganyar wudu, maka barang siapa yang berwudu pada saat dia masih punya wudu, maka akan ditulis bagi dirinya 10 kebaikan-kebaikan. Maka beruntunglah kaum muslimin wal muslimat bagi orang-orang yang membiasakan diri setiap tidur berwudu dulu dan membiasakan diri dia selalu berwudu dulu pada saat dia akan melaksanakan sholat, padahal dalam keadaan dia masih memiliki wudu. Hadis berikutnya, wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah. La salata orang ana salat iku sempurna liman kedhe wong la wudu'a kang ora ana wudu iku mujud la kaliman, wala wudu'a lan ora ana wudu iku mujud liman kedhe wong lam yadhkur kang ora nutur man ismallahi arane Allah alaihi iku lam yadhkur ora nutur sapa man ismallahi zatna Allah alaihi ngatese si wong. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianggap salat yang sempurna orang-orang yang tidak memiliki wudu, dan tidak dianggap sebagai orang yang punya wudu yang tidak menyebutkan basmalah sebelumnya. Wa qala lan ngadika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu ti wudu iku syatrul iman, separuh iman. Jadi pahala wudu itu bisa mencapai setengah daripada iman, pahala iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu'i
utawi asale wudu iku situk iku marratun sabalikan. Paman mangko te wong wudu akang wudu sapa man marrata ini kelan dua balikan, kana mangkana iku lau kodeman opo kaflani dua cakupan minal ajri saking ganjaran wa manuti wong tawadhu akang wudu sapa man salasan kelan ping kilo wa huwa mangkote man iku wuduul anbiya wa huwa mangkote salasun iku wuduul anbiya wudune para nabi min qabli saking sadurunge ingsun. Kemudian Nabi bersabda, sibghatul wudu'i, asalnya wudu itu satu kali. Asal atau kewajiban wudu itu asalnya satu kali. Kemudian barang siapa yang melakukan wudu sampai dua kali, maka seolah-olah dia memiliki dua cakupan pahala, ya. Dan barang siapa yang melakukan wudu tiga kali, itu adalah wudunya para nabi sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu orang nerima sapa Allah salat ahadikum ing salat salah suci sira kabeh ila idza hadasa nalika hadas sapa wong hatta yatawadda, sehingga wudu sapa wong. Kemudian Nabi bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salatnya seseorang idza ahdasa hatta yawaddu'a, ketika dia hadas hendaknya berwudu dulu. Kemudian jadi Allah tidak menerima salatnya seseorang di antara kalian apabila hadas sampai dia berwudu dulu. Artinya seseorang yang akan melaksanakan salat kemudian dia kebetulan masih punya hadas, maka hendaknya dia berwudu dulu baru mengerjakan salat. Hadis berikutnya, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu utai wudu ala wudu ing atas wudu iku nurun cahaya ala nurin ing atas cahaya. Nabi bersabda, wudu di atas wudu artinya seseorang yang sudah punya wudu lalu dia kemudian mengerjakan lagi wudu, maka itu sama dengan cahaya di atas cahaya. Ya artinya kalau memang air banyak kemudian kesempatan ada, seyogyanya kita terus meskipun sudah punya wudu, kita berwudu dengan niatkan tajdidul wudu, dan itu nanti akan mendapatkan pahala karena setiap wudu itu adalah cahaya. Maka ketika kemudian dia melakukan wudu dua kali, maka akan terjadi cahaya di atas cahaya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, selanjutnya kita akan masuki bab yang ketujuh, yaitu keutamaan bersiwak. Keutamaan bersiwak artinya keutamaan menggunakan siwak. Hadis yang pertama di sini yang dituliskan oleh musannaf, Nabi bersabda, qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani utawi rong rakaat bisiwakin kelan nganggo siwak iku khairun lebih bagus min sab'ina rakaatan, min sab'ina tinimbang 70 apane rakaatan rakaate
bi ghairi siwakin, kan tanpa siwak. Hadis pertama ini menjelaskan betapa keutamaan bersiwak itu sungguh luar biasa. Sampai Nabi bersabda bahwa sholat 2 rakaat yang sebelumnya menggunakan siwak, yaitu menggunakan susur, itu nilainya di mata Allah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, oleh karena itu semestinya bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada yang belum menggunakan siwak, maka karena begitu besar pahala atau manfaat daripada menggunakan siwak ini, hendaknya kita segera memulai menggunakan siwak, terutama pada saat kita akan melaksanakan sholat. Karena di sini nilai pahalanya juga sungguh berbeda jauh. 2 rakaat yang kita awali 2 rakaat itu dengan menggunakan siwak sebelumnya, itu nilainya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa dengan menggunakan siwak. Di hadis berikutnya bahkan Nabi tegas, wa qala, ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fammi mardatun lirabbi. Kata Nabi, bersiwaklah kalian semua karena siwak itu adalah mensucikan mulut dan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat diridhoi pekerjaan oleh Rabb, oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan pada hadis yang berikutnya, wa qala, ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun, utawi 6 perkara iku min sunanil mursalin, setengah saking sunnah-sunnah para utusan kabeh. Al haya'u swiji isin, wal hilmu lan jembar, ay sa'atu sadri, wal hijamatu lan candukan, wasiwaku lan siwakan, wa ta'atturu nganggo wangi-wangi, wa kasratul azwaji lan akeh pirang-pirang istri. Ada 6 kebiasaan para rasul, ada 6 kesunahan para rasul yang disebutkan di sini. Yang pertama ada al-haya, yaitu memiliki sifat malu terhadap Allah. Malu apabila ucapannya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, malu apabila perbuatannya, apabila amalnya itu tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan para mursalin, kebiasaan para utusan. Selalu berpikir bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang dilakukan itu memiliki rasa malu kepada Allah. Barangkali apa yang tadi disebutkan itu memiliki kekurangan di mata Allah. Yang kedua, kemudian rata-rata para mursalin itu memiliki sifat yang memiliki hati yang besar hati, pemurah, penyayang, selalu bersabar, selalu mengalah. Itulah adalah sifat-sifat para mursalin. Kemudian hijamah, ketika memiliki penyakit, biasanya para rasul itu melakukan canduk, yaitu sedot darah yang kotor. Kemudian bersiwak juga, menggunakan siwak, ta'atur, menggunakan wangi-wangian. Dan salah satu kebiasaan para rasul adalah kasratul azwaj, untuk memperbanyak keturunan, ya. Maka para rasul itu di sini memperbanyak istrinya. Tapi tentu saja syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kaitan dengan memiliki istri itu hanya dibatasi dengan 4 saja. Sehingga apabila memiliki lebih daripada 4,
maka yang kelima dan ke atasnya harus diceraikan atau harus disudahi. Tetapi tentu saja kebolehan itu mengandung konsekuensi yang berat. Karena apa? Karena harus berbuat adil bagi kesemuanya. Apabila tidak berbuat adil, maka siap-siaplah akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang-orang yang tidak bisa dan tidak mau berlaku adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, maka cukup satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, cukup. Jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka cukuplah memiliki istri satu saja. Yang berikutnya kemudian waqala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun utai telung perkara iku wajibatun tetap ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam. Al-ghuslu suwiji adus yaumal jum'atin dalam dina Jumat, wasiwaku lan siwakan, wa masuti bilan nganggo wangi-wangian. Kemudian Nabi bersabda, ada 3 hal yang menjadi keharusan bagi setiap kaum muslimin, menjadi sebuah ketetapan yang harus dilakukan, yang hendaknya mestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah mandi pada saat akan berangkat Jumat, kemudian menggunakan siwak, bersiwak, lalu kemudian menggunakan wangi-wangian. Itulah 3 hal yang tetap atau ditetapkan untuk senantiasa dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda pada hadis berikutnya, tayyibu afwahakum bis-siwaki fa innahu tariqul Qur'an. Wangikanlah oleh kalian mulut-mulut kalian dengan menggunakan siwak, karena mulut itu adalah tempat jalannya Al-Qur'anul Karim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda dalam hadis berikutnya, rahimah mugi ngawalasi sapa Allah al-mutakhallilina ing wong kang nyelan-nyelani kabeh min ummati saking umat ingsun fil wudu'i indalam wudu wa ta'ami lan makan. Di dalam hadis ini Nabi menyoroti soal mutakhallilin, soal orang-orang yang melakukan takhlil, nyelan-nyelani. Maka kata Nabi, Allah akan merahmati orang-orang yang melakukan tahlil pada saat wudu dan pada saat dia habis makan. Artinya membersihkan kotoran-kotoran yang berada pada sela-sela anggota wudu kita dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada mulut kita. Tetapi di dalam hadis berikutnya Nabi mewanti-wanti, ya, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu bil asi, aja pada nyelan-nyelan sira kabeh bil asi kelawan pohon kang wangi, war raihan lan buah raihan, pohon raihan, wal qasbilan pring, fa innahu maka satamana iki kila takhlil yurithu iku ngawarisaken apa takhlil al-iklata ing kerusakan. Ini Nabi melarang. Yang pertama adalah nyelani mulut itu dengan kayu yang wangi, dengan kayu raihan dan dengan bambu, karena semuanya itu akan mewariskan kerusakan pada gigi-gigi kita. Kemudian waqala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi hiji salat bisiwakin nganggo siwak iku khairun lebih bagus min sab'ina salatan saking tinimbang 70 apane salatan salat bi ghairi siwakin kelan tanpa siwak. Ini hadis senada dengan hadis yang sebelumnya yang menjelaskan tentang derajat kegunaan siwak
yang menjelaskan tentang manfaat dan keuntungan orang yang menggunakan siwak, di mana orang yang bersiwak, sekali lagi orang yang bersiwak saat dia solat, maka nilai solatnya lebih utama, lebih baik dibanding 70 rakaat yang tidak menggunakan siwakan. Kemudian di akhir bab tentang siwak ini, Nabi bersabda atau Nabi menjelaskan tentang di mana malaikat Jibril selalu datang kepada Nabi, dan setiap datang kepada Nabi selalu banyak memberikan wasiat tentang masalah bersiwak ini. Kata Nabi, wa qala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala ora roba-roba sapa Jibril iku yusini wasiat Jibril ing kaula bisiwak iklan siwak, hatta khasyitu sehingga wedi sapa ingsun ayat radna ing yen tamrata lepasnani gigi-gigi ingsun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril senantiasa datang pada diriku, senantiasa berwasiat kepada diriku tentang menggunakan siwak. Saking seringnya Jibril berbicara tentang siwak, maka ada sampai-sampai aku takut gigi-gigiku akan merotol. Kemudian Nabi menutup bab ini, Nabi bersabda di dalam hadis terakhir dalam kitab Lubabul Hadis ini, dalam bab siwak, dengan mengatakan wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu dan perintah sapa ingsun bis siwaki kelawan siwak, hatta khiftu sehingga wedi sapa ingsun ala asnani ngatasi pirang-pirang untu-untu ingsun. Artinya saking sering-seringnya Nabi mendapat perintah tentang siwak, seolah-olah harus senantiasa bersiwak, sampai ada sebuah perasaan aku takut sampai gigi-gigiku begitu. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah bab siwak di dalam kitab Lubabul ini, Lubabul Hadis ini. Dan kita akan melanjutkan dengan bab berikutnya, itu bab yang ke-8 tentang keutamaan azan. Al-babus saminu te bab kang kaping 8 iku fi fadilatil adzani kang tetap ing dalam keutamaan azan. Kala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana uman utus sapa adzana kang adzan sapa man lis salati karena salat, kanggo salat sab'a sinina kelawan 7 pirang-pirang tahun, muhtasiban hale wong kang ngalap ganjaran, kataba mangka nulis sapa Allah taala lahu kademan bara'atan ing bebas minan nari saking neraka. Hadis yang pertama di dalam bab azan atau bab yang ke-8 di dalam kitab Lubabul Hadis ini, yaitu yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Nabi bersabda, barang siapa yang azan, melakukan azan untuk salat selama 7 tahun berturut-turut, dia selalu adzan sambil ikhlas mengharapkan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji, Allah akan menetapkan bahwa dirinya akan dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi jika ada di antara kaum muslimin yang senantiasa bertugas atau melakukan azan di musholanya atau di masjid, ya tidak pernah digantikan selama 7 tahun terus menerus, setiap waktu datang solat yang 5 waktu, solat fardu, dia selalu azan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan bahwa dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian hadis berikutnya, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
manuti sapa wonge adzana kang adzan sapa man sintai asyarata sanatan kelawan 12 apane sanatan taune wajabat mangka wajib lau kodai man opal jannatu surga. Dan pada hadis yang kedua di dalam bab fadilah adzan ini lebih tegas Nabi menyatakan, atau dalam hadis yang kedua ini Nabi menyatakan, barang siapa yang adzan sampai 12 tahun, setiap waktu dia melakukan adzan karena Allah, maka Allah akan menjanjikan surga secara langsung. Allah mewajibkan dia untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, manuti wong adzana kang adzan sapa man khamsa shalawatin kelan 5 pirang-pirang salat, imanan kelan iman wa ihtisaban ngalap ganjaran, ghufira maka diampuni lau kedeman apa ma dosa taqaddama kang dingin apa ma min dzambihi saking dosa man. Kemudian Nabi bersabda pula di dalam hadis berikutnya, barang siapa yang melakukan adzan untuk salat 5 waktu dengan didasari rasa iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis berikutnya, wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun utawi telung golongan iku yu'simuhum bakal ngaraksa hum ing salasa sapa Allah taala min adzabil qabri saking siksa kubur. Asyhad rupane wong kang mati syahid, wal muadzinu lan wong kang tukang adzan, wal mutawaffalan wong kang maut fi yaumil jum'ati dina Jumat, wa lailatil jum'ati lan wengian Jumat. Nabi bersabda ada 3 golongan orang yang Allah akan jaga dia dari api neraka, alias dia akan dibebaskan dari api neraka. Ketika golongan tersebut adalah yang pertama adalah asyhad, orang-orang yang meninggal dalam keadaan membela agama Allah atau syahid akhiratnya. Orang yang meninggal dalam beberapa kasus mengalami penyakit yang berat, atau dia berada dalam keadaan sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang syahid tersebut Allah akan jaga dia dari api neraka. Kemudian orang yang suka melakukan azan, tukang azan. Dan yang ketiga orang yang meninggal baik pada hari Jumat maupun pada malam Jumat, maka itu pun Allah akan menjanjikan untuk melindungi dia dari api neraka. Yang berikutnya, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu lamun ngerti sapa annasu manusia, ma ing perkara bis sama ikang tetap in dalam fin nida ikang tetap in dalam adzan, wa saffil awwali kang lan kang tetap in dalam barisan kang awal, summalam yajidu nuli ora pada nemu sapa nas illa yastahimu angin yenta pada ngundi-ngundi sapa nas alaihi ngatasé adzan wa saffil awal, lastahamu maka yakti pada ngundi-ngundi sapa nas. Walau ya'lamuna lamun pada ngerti sapa nas ma ing ganjaran fi tahjirin dalam isuk-isuk cepet-cepet, lastabaku maka yakti pada balap-balap sapa si wong kabeh ilaihi maring tahjir. Walau ya'lamuna lamun pada ngerti sapa nas kabeh ma ing ganjaran bil atamati dalam
in dalam atama berjamaah salat isya wal subhi lan subuh la atauhuma maka pada nekani sapa si wong kabeh la atuhuma maka pada nekani sapa kaum huma ing atama lan subuh walau habba senajan pada ngesot-ngesot sapa wong kabeh. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan beberapa keutamaan di sini. Yang pertama Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu." Kalau semua orang tahu pahala melakukan azan dan pahala orang berjamaah pada saf yang pertama, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengejar azan dan saf yang pertama sampai mereka semua tidak kebagian, maka niscaya mereka akan melakukan undian di mana siapa yang keluar namanya dia yang melakukan azan dan berada pada saf yang pertama. Kalau seperti itu pasti mereka akan melakukannya, artinya akan mengundinya. Lalu kenapa sekarang tidak melakukan undian? Karena tidak ada yang berlomba-lomba untuk melakukan azan dan tidak ada yang berlomba-lomba untuk berada pada saf yang pertama. Sehingga karena tidak ada yang berlomba, tidak lagi diperlukan adanya undian-undian tersebut. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri ay tabkir. Dan apabila manusia tahu bagaimana besarnya orang untuk bersegera melakukan ibadah, bersegera melakukan solat, maka mereka pasti akan melakukannya. Maka semuanya akan berlomba-lomba untuk segera saling mempercepat langkahnya untuk menuju tempat melakukan salat. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi law adla'atuhuma walau habbu. Dan seandainya mereka tahu pahala besar di dalam berjamaah isya dan pahala besar dalam berjamaah subuh, maka mereka niscaya akan mendatangi keduanya meskipun dengan datang sambil menghesot, sambil datang dengan cara merangkak. Tetapi kenapa sebaliknya tidak terjadi hal seperti itu? Itu karena jawabannya manusia tidak tahu besarnya pahala yang terdapat di dalam apa yang tadi disebutkan, baik itu pahala adan, pahala berada di dalam shaf yang pertama, pahala tahjir, bersegera untuk mempercepat untuk melakukan ibadah kepada Allah, kemudian pahala tentang berjamaah dalam isya dan subuh. Karena mereka tidak mengetahui pahala besarnya, mereka melakukannya biasa-biasa saja. Kemudian hadis yang berikutnya, wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti sapa ngesami akan ngadangu sapa man an-nidaa ing adan wa qabbala maka nuli ngesun sapa man ibhamaihi ing jempol lorone man wa wada'a maka naro sapa man ala ainaihi ing atete mata lorone man wa qala lan ngucap sapa man marhaban bagja kumayangan marhaban selamat datang bi zikrillah kan eling maring Allah taala qurrata ayunina jadi antangnya mata-mata ingsun bika kalawan Tuhan ya Rasulullah fa ana mangkau te kaula iku syafi'uhu wong kang nyapati iman yaumal kiamat dalam dina kiamat
wa qaiduhu lan kang nuntun man ilal jannati maring surga. Nabi bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan lalu kemudian dia mencium kedua jempolnya dan menempelkan di dalam kedua matanya, dan berkata marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrati a'yuni nabiki ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, aku akan orang yang menyapati dia pada hari kiamat dan aku akan menuntun dia menuju ke surga. Kemudian pada hadis berikutnya waqala ngendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana indalam nalika ana apa waqtul adzani waktu adzan futihat maka dibuka apa abu-abus samai pintu-pintu langit, wastujiba lan diijabahi apa doa. Wa idza kana nalika ana apa waqtul iqamati waktu qamat lam turadda maka ora ditolak apa da'watuhu doane subong. Apabila waktu azan dikumandangkan, apabila ada azan dikumandangkan, maka pintu-pintu langit akan dibuka, kemudian doa akan diijabah. Begitu juga apabila kemudian qomat dibacakan, maka tidak ada satupun doa-doa kalian yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya adalah bahwa salah satu saatul ijabah, ya, di mana waktu apabila kita berdoa di situ kita dapat ijabah oleh Allah, yaitu pada saat berdoa, pada saat mendengar azan dan pada saat kita mendengar qomat. Itu termasuk salah satu saatul ijabah. Wa qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti sapa ngqala kang ucap sapa man indal adzani indal nalika adzan marhaban bil qailina adla marhaban bis salati wa ahla kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maharan ngalabur Allah anu saking wong alfa sayyiatin ing 1000 kagorengan wa rafalan ngangkat Allah kademan alfa darajat ing 1000 derajat. Nabi bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan dia mengucapkan marhaban bil qailina adla, kemudian juga dia mengatakan marhaban bis salati wa ahla, maka ketika ada orang mengucapkan seperti itu, kata maka nulis sapa Allah taala lo kedewang alfa hasanatin 1000 kehadian wa mahalan ngalabur Allah anu saking wong alfa sayyiatin ing 1000 kagorengan wa rafalan ngangkat Allah lau kadewang alfa darajat ing 1000 derajat. Jadi apabila kita mendengar azan lalu kita mengucapkan marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla, hanya mengucapkan seperti itu, maka Allah akan menulis pahala yang begitu besar. 1000 kebaikan Allah akan tulis, 1000 kejelekan Allah akan hapus, dan kita akan diangkat derajatnya 1000 derajat. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Nabi bersabda, wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti wong sami'a kang ngadangu sapa man al adzana ing adzan walam yaqul lan orang ngandika sapa man mislama ing saumpamane perkara qala kang ucap sapa man sapa al muadzin wong adan, fa innahu mangka sateman iku yumna'u dicegaman minas sujudi saking sujud wa yaumal qiyamati lan dalam dina kiamat idza sajada nalika sujud sapa al muadzinun wong kang pada adzan kabeh. Apabila ada orang mendengar azan lalu dia tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka pada hari kiamat dia akan dilarang untuk bersujud kepada Allah saat orang-orang yang berazan itu bersujud kepada Allah.
Kemudian pada hadis berikutnya Nabi mengatakan, wa qala ngandika sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu utawi telung golongan iku fi dhillil arsy, in dalam aub-auban arsy, yauma la dhilla, in dalam dinane orana auban iku maujud illa dhilluhu, aing aubane Allah. Imamun adilun, suci imam kang adil, wa muadzinun lan wong kang adzan, hafizun kang ngaraksa, wa qari'ul qur'ani lan wong kang maca Quran, yaqra'u kang maca sapa qari fi kulli lailatin, ing dalam saban-saban wengi, mi'atai ayatin, ing 200 ayat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, dalam hadis terakhir di dalam bab adzan ini, Nabi bersabda ada 3 golongan orang yang mendapat perlindungan, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pimpinan yang adil, seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan kemaslahatan umatnya, yang tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya. Dia betul-betul pemimpin yang adil, yang menjalankan amanahnya dengan baik. Kemudian tukang azan, wa muadzinun hafizun, azan yang selalu tepat waktu dan selalu memperhatikan waktu solat yang ada. Yang ketiga adalah pembaca Al-Quran yang setiap malamnya dia membaca sekurang lebih 200 ayat. Itulah 3 golongan yang akan dilindungi Allah pada saat kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-9 di dalam kesempatan ini, yang akan menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Al-babut tasi'u, utibab kang kaping 9 iku fi fadilatis salatil jamaati, in dalam mertelaaken keutamaan salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah, talan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ausa wasiat ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ngucap Rasul li maring ingsun, ya Aba Hurairah, he Abu Hurairah, salli salat sira ma'al jamaah, dalam sertana jamaah, walau kunta sanajan ana sira iku jalisan wong kang lungguh. Wa inna Allah ta'ala, maka satamna Allah iku yu'tika, bakal maparing Allah kaing sira bi kulli salatin, kalawan saban-saban salat mal jamaatin, dalam sertana jamaah, thawaba 25 salatan, ing ganjaran 25 apane salatan salat, bi ghairil jamaatin, dalam saliyane jamaah. Di dalam bab keutamaan berjamaah ini, saudara-saudaraku kaum muslimin, hadis yang pertama adalah hadis di mana Nabi bersabda kepada Abu Bakar Siddiq, sahabatnya yang paling setia, juga sekaligus mertua dia. Nabi bersabda, wahai Abu Bakar Siddiq, ini usia Nabi itu lebih tua ya, lebih tua sedikit, kurang lebih tua antara 3 sampai 4 tahun ya. Wahai Abu Bakar Siddiq, solatlah kamu sambil berjamaah, meskipun dalam keadaan duduk, karena sesungguhnya Allah akan memberikan derajat, akan memberikan keutamaan di dalam setiap orang solat berjamaah 25 derajat dibandingkan solat yang tidak berjamaah. Kemudian qala ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jamaati, utai keutamaan salat berjamaah, ala salatir rajuli, ngatasi salat wong siji, wahdahu halas wiji rajul iku 25 darajatan,
25 apane derajatan derajatna. Wa fadlu salati tatawwuti keutamaan salat sunnah bil baiti dalam umah ala fi'liha ing atas migawe salatul tatawwu salat sunnah bil masjid dalam masjid iku kapadli salatil jamaah kaya keutamaan salat jamaah ala salatil munfaridi ing atas salat kang ijenan atau nyurangan. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kembali tentang keutamaan salat berjamaah. Ini adalah maksudnya salat fardu ya. Kata Nabi, keutamaan salat berjamaah dibanding dengan salat sendirian ada 25 derajat. Dan keutamaan orang melakukan salat sunnah di rumah dibanding dengan orang melakukan salat sunnah di masjid itu seperti keutamaan salat yang berjamaah di atas salat yang sendirian. Nah, maksudnya begini, untuk sholat sunnah itu Nabi mengatakan lebih baik di rumah. Bahkan tadi dijelaskan orang yang melakukan sholat sunnah di rumah, di tempat dia, itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya dibanding jika dia melakukan sholat sunnah itu di masjid. Bahkan dibandingkannya, ada perbandingannya adalah seperti orang berjamaah dengan orang yang sendiri. Kenapa? Di dalam hal kaitan sholat sunnah itu lebih baik rumah daripada masjid. Di sini maksudnya adalah untuk supaya rumah-rumah yang kita miliki mendapatkan keberkahan dari sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di rumah. Bukan berarti ingin membandingkan antara rumah dengan masjid ya. Sekali lagi supaya rumah-rumah kita mendapat keberkahan dari solat-solat sunnah kita. Yang berikutnya waqala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati uti salat berjamaah iku tabdulu ngungguli salat jamaah salatul fardhi salat ijenan bisab'in wa isyrina darajatan kelawan 27 derajat. Di dalam hadis yang ini keutamaannya berbeda, di mana dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa solat berjamaah itu mengungguli solat sendirian dengan keunggulan 27 derajat. Nah, ini adalah hadis yang lebih populer, di mana kita selama ini mengatakan bahwa keutamaan solat berjamaah itu adalah 27 derajat dibanding dengan solat sendirian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shalawati utilawi utamana pirang-pirang salat indallahi taala moga Allah iku salatu subhi salat subuh yaumal jum'atin dalam poe Jumat fi jama'atin dalam berjamaah. Nabi bersabda seutama-utamanya salat menurut Allah adalah salat subuh pada hari Jumat, jadi subuhnya hari Jumat dalam keadaan berjamaah itu adalah solat yang paling utama dibanding dengan solat-solat yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man uti wong shalla kang salat man salat subhi ing salat subuh fil jamaati dalam berjamaah summa jalasa nuli lungguh sapa man bi dzikrillah taala kelan zikir maring Allah taala hatta tatlu'a sehingga metu apa syamsu serengenge kana makana ikulau kana mangapa satrun tutup minan nari saking neraka wa bari'alan bebas sapa man minan nari saking neraka. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan salat subuh dalam keadaan berjamaah, setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, maka Allah menjanjikan dia akan ditutupi dari neraka dan akan dibebaskan dari sisa neraka. Kemudian pada hadis berikutnya, wa qala ngandika Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli uti salate wong lanang salate wong suwiji pi jamaatin dalam berjamaah tazidu iku nambah ya apa salat ala salati hingga tes salat si rajul wahdahu halas suwiji salat halas suwiji rajul
hamsan wa ashrina kalawan 25 apa ni darajatan derajat. Fa idza shallaha maka nalika salat sapa rajul ha ing salat bi ardi falatin kalawan bumi kang kosong, fa tamma maka nuli nyampurnakeun wong wudu ing wudune salat, wa ruku'ah dan rukune salat, wa sujudah dan sujud salat, balagat maka tumeka apa salatuhu salate wong hamsina darajatan ing 50 derajat. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa solatnya seseorang dalam berjamaah dia keutamaannya melebihi solat dia sendirian 25 derajat. Dan apabila solat itu dilakukan di tanah yang gersang, kosong, kemudian tetapi dia menyempurnakan wudunya, kemudian rukuk dan sujudnya disempurnakan, maka pahalanya bisa mencapai 50 derajat dibanding dengan solat sendirian. Kemudian waqala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai wong adraka kang nemu man al jamaah ing berjamaah arba'ina yauman kalan 40 apa ni yauman dinane, kata maka nulis sapa Allah lakukan iman bara'atan ing bebas minan nari saking neraka, wa bara'atan bebas minan nifaq saking munafik. Barang siapa yang selama 40 hari dia melakukan berjamaah tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus, maka janji Allah akan membebaskan orang tersebut dari neraka, dan Allah akan membebaskan dia dari sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man uti sapa wong salat kang salat man al bardaini ing salat adem loro, yaitu salat subuh dan salat asar, dan qala maka manjing man al jannah ing surga bi ghairi hisabin kelan tanpa hisab. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat berjamaah asar dan salat subuh, maka dia akan dimasukkan ke surga agung Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Selanjutnya kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa qala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti wong syahida kang hadir sapa man salatal jamaati ing salat jamaah, kata maka nulis sapa Allah taala lakukan man dahiban hale wong kang lunga warajian lan hale wong kang wangsul mulih asyra ahsanatin 10 pirang-pirang kebagusan, wa mahalan ngalebur Allah anu saking man asyra sayyiatin 10 pirang-pirang kealaan, wa rafa'ala ngangkat sapa Allah man asyra darajatin ing 10 pirang-pirang derajat. Allah bersabda, Nabi berkata, barang siapa yang menghadiri salat berjamaah, maka saat dia berangkat akan berjamaah Allah akan tulis 10 kebaikan, akan Allah hapus 10 kesalahannya, Allah akan mengangkat 10 derajatnya. Begitu juga pada saat dia pulang, Allah pun akan tulis 10 kebaikan, akan dihapus 10 kesalahannya, dan akan dinaikkan derajatnya 10 derajat. Kemudian waqala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, orana salat iku sempurna li jaril masjid, kedua tetangga masjid, illa fil masjid, angin dalam masjid. Nabi bersabda bahwa tidak salat sempurna bagi penduduk bagi tetangga masjid kecuali dia melakukannya di masjid. Nah, hadis ini saudaraku, ini maksudnya adalah salat fardu. Maksudnya salat fardu. Orang-orang yang rumahnya berada di sekitar masjid, hendaknya dia melakukan salat fardunya itu di masjid. Tetapi untuk kasus salat sunnah, tetap dia lebih utama mengerjakannya. Salat sunnahnya adalah di rumah, supaya rumah itu dapat keberkahan dari salat-salat sunnah yang kita lakukan.
Wa qala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah itu salat berjamaah iku rahmatul rahmat, wa hiya tasu jamaah iku khairun lebih bagus minad dunya saking dunya wa malan perkara pihak kang tetap di dalam jumah, pihak kang tetap di dalam dunia. Wal jamaatu ti jamaah iku rahmatun rahmat, wal firqatu ti pisah-pisah iku adzabun adzab. Hadis terakhir Nabi mengatakan solat berjamaah itu adalah rahmat. Dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Berjamaah itu berarti adalah rahmat, kasih sayang Allah, bisa menjadi turunnya rahmatnya Allah kepada orang-orang yang melakukannya. Berjamaah itu adalah rahmat, sementara berpisah-pisah itu adalah azab. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kali ini kami kru channel Asep Jalaluddin Bani Syahir kembali bisa menghadirkan kajian dari kitab Lubabul Hadis, atau yang lebih terkenal dengan nama kitab Tanqihul Qaul. Padahal kitab Tanqihul Qaul itu adalah maksudnya syarah dari kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf tentu saja apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan, mohon ditawakuf, mohon dimaklumi, semuanya karena kebodohan kami. Tetapi apabila ada kebenaran, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.